yang langsung berhubungan dengan murid gitu permasalahannya. Oh iya. Oh iya. Permisi dulu Bu ya, karena Pak Roy tidak bisa masuk, jadi dia minta Iya, Pak. saya kirimkan link. Ya, bagaimana nih persiapannya Bu? Ini sudah 5 menit kita. Nah, berarti sesuai permasalahan yang Ibu Farida tadi, ya kita coba ini ya Bu ya, apa namanya, Iya, Pak. carikan solusinya. Berarti Iya. Saya uh, punya saya terkait siswa juga, Pak. terkait siswa. Kedisiplinan sama etika murid begitu. Oh iya, iya, oke Ini baik. kalau kita mau mulai sekarang. Ini karena kalau tadi
di situ instruksinya kan 5 menit persiapan, Ya, kemudian apalagi ya saya lupa tadi. Sekitar 20 menit 20 itu menit. Ya, ya 20 menit itu kita melaksanakan, kemudian 5 menit nanti kita refleksi. Nah, habis itu kita gantian lagi. Jadi uh, satu kali coach dengan coach itu 30 menit kita bergantian begitu, Bu. oke Pak. Ya, berarti kita bisa langsung mulai ke Ibu Farida aja ya, punya apa namanya permasalahan tentang kedisiplinan yang terkait dengan murid di dalam kelas ya, Bu ya, atau Ya, ya. tadi Berarti kayaknya ya, Bu, apa itu silakan. persiapan 5 menit. Saya sebagai permasalahan saya ya, berarti saya sebagai kunci 20 menit, kemudian gantian saya sebagai coach 20 menit, baru kita refleksi akhir itu semuanya langsung 5 menit gitu. Waktunya kan cuma 60 menit, Pak. Oh, iya iya, bisa bisa. 60 ya? 60 menit Tadi enggak saya seingat saya. foto. Saya foto Oke, juga, saya berarti lupa ini foto. Ini kita mulai tadi di pukul berapa ya? 15 15.40 kan? Lupa juga. berarti ini siapa dulu nih yang memulai? Yang sebagai coach siapa, kunci siapa? Kalau ibu punya permasalahan berarti ibu yang coach. Kunci ya? Nah, saya sebagai coach di situ. Enggak kebalik. Nanti kalau Yang punya eh, masalah kan sebagai kunci. Kebalik. yang berarti ibu yang kalau ibu punya, Berarti Pak Marin sebagai coach-nya. oh saya sebagai coachnya. Kalau ibu punya permasalahan ya, nanti pada saat saya punya baru oke oke. Oke baik kita mulai proses coaching ya, Bu. Bisa. Jadi saya sebagai coach dan ibu sebagai coach di situ di permasalahannya ibu. Bisa Bu ya? Oke baik. Sesuai permasalahannya ibu tadi yaitu masalah kedisiplinan. Ya anggaplah kita sudah apa namanya pra observasi lah begini ya. Oke baik ibu. Saya bisa mulai Bu ya. Selamat siang Bu Farida. Selamat siang Pak Marlin. Ya, apa kabar nih? Sehat Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak, sehat. Kalau Pak Marlin sendiri apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Di tengah kondisi cuaca yang seperti ini dan musim yang biasanya tidak menentu, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya. Ya. Amin. Pak Marlin sedang sibuk atau enggak ini? Ini saya lagi santai aja nih Bu. Sedang jam istirahat juga ya kan. Jadi bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, begini, saya itu butuh teman untuk ngobrol, cerita-cerita buat sharing tentang permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Ada waktu enggak ya Pak? Oh iya, boleh, boleh Bu. Ngomong-ngomong yang Ibu Farida punya ini kira-kira hal apa nih yang akan didiskusikan pada kesempatan kali ini, Bu? Jadi gini Pak, saya itu ingin mendiskusikan tentang kedisiplinan murid saya di kelas Pak. Iya. Oh, menarik sekali berarti nih, Bu ya. Terkait topik yang misalnya ingin Ibu diskusikan ini, menurut saya sangat menarik sekali nih. Kita akan diskusikan bersama ya. Bu Farida, kalau misalnya apa namanya percakapan singkat ini kan menurut Ibu apa yang akan Ibu dapatkan dari percakapan singkat? Misalnya kan kita 20 menit saja nih. Apa yang akan Ibu dapatkan dari percakapan singkat kita sekarang nih, Bu? Saya ingin ya tentunya menemukan solusi dari kegalauan saya ini Pak, yang tadi saya sampaikan gitu. Baik, berarti kegalauan terkait kedisiplinan dan etika murid begitu Bu ya di Iya sekolah ya. betul. Nah,
Oke, baik Bu Farida, saya paham. Nah, sekarang coba Ibu Farida ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Bu. Nah, begini Pak, jadi beberapa murid di kelas saya itu terlihat kurang sopan dan tidak menjaga etika gitu Pak saat bertegur sapa sehari-hari di sekolah, baik dengan guru maupun sesama temannya. Yang jadi disiplinnya juga agak menurun dari segi kedatangannya dan juga terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Pak Marlin, ide dalam pendidikan yang digunakan untuk menangani nih permasalahan yang saya amati ini. Oh, begitu, Bu, ya. Jadi Ibu ingin berdiskusi tentang ah, ide-ide dalam meningkatkan disiplin murid dan etika murid di kelas Ibu, ya. Nah, yang mana tadi Ibu mengamati murid terlihat kurang sopan, ya, kurang sopan dalam menjaga etika saat bertegur sapa sehari-hari, serta kurang disiplin juga, ya, Bu, ya. Ya, Pak. Baik. Benar. Berbicara tentang apa namanya Bu, kedisiplinan murid ini, kira-kira nih, menurut Bu Farida ini, murid yang disiplin dan beretika itu gambarannya seperti apa Bu, menurut Ibu? Oh, kalau menurut saya ya Pak, murid yang disiplin dan beretika yang saya maksud adalah murid yang bisa bertegur sapa secara sopan dengan siapa saja, serta bersosialisasi secara positif di lingkungannya. Kemudian dari segi disiplin yaitu mampu datang tepat waktu, serta mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, Pak. Oh, jadi Ibu ingin melihat murid yang bisa bertegur sapa secara spontan dengan siapa saja, serta bersosialisasi secara positif di lingkungannya, Bu, ya. Kemudian dari segi disiplin, yaitu mampu datang tepat waktu, serta mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, ya, Bu, ya. Nah, pertanyaan saya, Bu, kalau misalnya nih di kondisi tadi kita anggap misalnya kita berada di level ideal di angka 10 ya. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu Farida sendiri, kondisi disiplin murid ini yang Ibu punya berada di level berapa kira-kira, Bu nih? Kalau menurut saya yang pengamatan saya selama ini masih ada di level 5, Pak. Oh, sekarang masih ada di level 5 ya, Bu ya. Jadi sekarang Bu Farida inginnya lihat paling tidak di level berapa begitu, Bu, maunya Ibu? Saya inginnya tuh kira-kira, naik gitu, Pak, ke level 8 ya, sekitar segitu 8 itu, Pak, cukup segitu. Oke, baik, menarik sekali. Jadi Ibu pengennya melihat disiplin siswa paling tidak ada di level 8 ya, Bu ya. Nah, terkait pengalaman dan perjalanan panjang Ibu sebagai seorang guru, tentu Ibu Farida ini sangat kaya dengan pengalaman, Bu ya. Saya meyakini potensi Ibu ini yang Ibu miliki. Kira-kira Bu Farida bisa nggak menyebutkan apa saja kelebihan yang Ibu miliki untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini, Bu? Baik, Pak. Kalau pengalaman menurut saya sudah lebih dari cukup ya, Pak, soalnya saya sudah mengajar selama kurang lebih 15 tahun. Terus untuk kelebihan yang saya miliki, mungkin saya itu suka belajar hal-hal baru dan mencoba untuk melakukan hal baru yang saya pelajari itu, Pak. Saya merasa saya suka tantangan baru untuk dapat diaplikasikan dalam mendidik siswa sehingga siswa terlihat mengalami perkembangan yang lebih baik. Wah, bagus sekali nih, Bu, ya. Saya percaya Ibu ini adalah orang yang hebat dan berdedikasi tinggi pada profesi Ibu sebagai seorang guru. Ya, amin. Yang penting menurut saya itu saya berbuat yang terbaik, Pak, untuk terutama untuk siswa. Baik, benar sekali, Bu. Saya setuju dengan pemikiran Bu Farida ini. Kelebihan yang Ibu Farida miliki pasti nantinya bisa Ibu dapat manfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang ini. Saya juga misalnya bangga sekali dengan Ibu ini bisa menyadari kelebihan yang Ibu punya sebagai pendukung Ibu untuk mendidik murid ya. Nah, oke baik Ibu Farida.
berbekal peluang yang Ibu miliki, nah kira-kira rencana Ibu Farida selanjutnya nih untuk memperbaiki kondisi tersebut apa nih, Bu? Kalau rencana saya, tentunya saya ingin meningkatkan kedisiplinan belajar dan etika murid, Pak. Oh, dengan cara apa, Ibu, ya bisa melakukannya itu? Dengan cara apa? Mungkin saya akan mencoba mengajukan program pembiasaan budaya positif sekolah kepada pimpinan saya, serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kedisiplinan belajar dan etika siswa di kelas saya, Pak, atau di sekolah saya secara umum. Menarik sekali nih Bu ya, Bu Raida ya. Menarik sekali saya rasa nih. Kira-kira budaya positif yang apa atau kolaborasi yang seperti apa yang akan Ibu Farida ajukan untuk dapat mengimplementasikan dalam hal ini? Kalau untuk budaya positifnya, saya pernah belajar tentang pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu ingin saya terapkan gitu Pak. Saya membentuk kemudian kesepakatan kelas dengan siswa, membiasakan siswa berperilaku positif dan disiplin karena hal tersebut bisa menimbulkan budaya positif bagi siswa Pak. Wah, bagus sekali nih Bu. Saya pribadi sangat mendukung rencana Ibu Farida tersebut ya. Terkait dengan kolaborasi yang Ibu tawarkan, kira-kira kolaborasi apa yang ingin Ibu lakukan dalam hal ini, Bu? Mungkin saya nanti akan lebih banyak menyepakati dengan guru-guru untuk dapat memberikan teladan kepada siswa. Jadi kita menjadi teladan terlebih dahulu, menunjukkan budaya positif Nah, terlebih dahulu terkait etika dan kedisiplinan. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, kemudian menyapa siswa terlebih dahulu, melakukan ibadah bersama dan juga seperti itu contohnya Pak. Kemudian dengan orang tua juga saya meminta kerjasama dengan kontrol orang tua dalam grup WA kelas seperti itu Pak. menurut saya ini luar biasa sekali, Bu. Menarik sekali nih. Nah, jadi kolaborasinya dengan berbagai pihak yang mendukung ya, Bu ya. Nah, kira-kira dalam hal lain yang juga Ibu ingin lakukan untuk mendukung tujuan Ibu pada hari ini. Nah, coba bisa di ini Kak? Ya. Iya Pak. Kalau hal lain mungkin karena ini menyangkut disiplin, saya juga akan bekerja sama dengan guru lain untuk memaksimalkan bimbingan kedisiplinan siswa sehingga kita dapat berkembang dan memperbaiki bersama-sama, Pak. Luar biasa Bu Farida. Saya juga pasti mendukung untuk ide yang Ibu ini mengenai perbaikan yang inovatif seperti ini ya. Nah, baik Bu Farida, dari diskusi kita ini saya bisa apa namanya kita telah mendapatkan suatu gambaran begitu tentang rencana apa yang akan Ibu Farida lakukan. Nah, dari sekian rencana tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu Farida lakukan lebih dulu, Bu? Tentunya yang pertama saya menyusun rencana secara matang dulu ya Pak, kemudian saya meminta izin kepada atasan saya yaitu kepala sekolah, untuk program budaya positif dan kesepakatan kelas Pak. Saya juga akan memetakan kegiatan pembiasaan apa saja yang kita mulai sehari-hari di dalam sekolah, sehingga semua pihak mudah untuk memahami maksud dan tujuan program yang akan kita lakukan. Selain itu, kesepakatan kelas juga dapat segera saya susun dengan siswa untuk membiasakan budaya positif di kelas. Baik. Jadi dari apa yang Ibu Farida sampaikan ini, Ibu akan mensosialisasikan program kepada semua warga sekolah dengan meminta izin terlebih dahulu ke kepala sekolah, Bu ya. Iya Pak, benar sekali Pak, seperti itu kurang lebihnya. Ya, kalau begitu kira-kira kapan nih Ibu akan menargetkan bisa menyelesaikan perencanaan dulu ini, Bu? Kalau perencanaan saya akan pastikan
besok insya Allah sudah bisa mulai, saya akan langsung mengerjakannya, Pak. Selanjutnya, saya akan melakukan sosialisasi dan menyepakati pelaksanaan program budaya positif ini, terutama kepada rekan guru terlebih dahulu. Ya, ngomong-ngomong nih Bu, kira-kira ada tidak rekan guru lainnya yang bisa Ibu ajak untuk membantu Ibu di sekolah untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, Bu? Hmm, Siapa ya Pak? Kalau selain Pak Marlin di sekolah yang bisa membantu, mungkin Pak Christian sebagai Wakasek kesiswaan di sekolah, saya akan meminta tolong untuk membantu saya dan merestitusi siswa jika mereka melanggar kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas sehingga lebih terarah gitu pengembangan sosial emosional siswa. Oh iya, oh baik, tidak apa-apa Bu. Ini saya siap membantu Ibu saja untuk masalah seperti ini. Pak Christian ini selaku waka kesiswaan Bu ya di sekolah Ibu ya. Ya Pak. Nah, kemudian Bu, biar kita tahu mulai dari hari ini Bu misalnya nantinya ada progres atau tidak, bagaimana caranya Bu? Kalau gimana kalau kita nanti janjian lagi, Pak? Nanti saya ceritakan update terbaru dari ide saya ini sudah sejauh mana progresnya begitu, Pak. Wah, keren sekali nih Bu. Selamat ya, sudah memiliki ide yang jelas untuk budaya positif ke depannya, yang dapat meningkatkan apa namanya disiplin belajar dan etika murid. Jangan lupa nanti Ibu hubungi saya ya kalau misalnya butuh support begitu. Siap, Pak. Baik Bu Farida, waktu kita saya rasa ini sudah mau habis nih. Ah, karena terlalu singkat ya Bu ya. Terima kasih banyak ya. Minggu depan atau kapan-kapan misalnya kita bisa ketemu lagi ya. Saya ingin tahu progres kemajuan daripada rencana yang apa namanya yang Ibu sudah tentukan tadi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Farida. Tetap semangat Bu. Amin. Iya, Pak. Terima kasih banyak juga, Pak, sudah membantu saya, membimbing saya dalam permasalahan saya ini. Terima kasih banyak. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang Bu. Terus langsung refleksi atau Pak Marlin dulu? Kita mungkin apa ya? Ini kan waktunya 20 menit. Mungkin kita langsung aja, langsung gantian aja begitu, Bu ya. Oh iya. Mungkin dari permasalahan yang Ibu tadi, nanti kita sebentar di akhir baru kita refleksi sama-sama saja. Oh iya, Pak. Siap. Bisa, Bu ya? Iya, Iya. siap, Pak. Berarti permasalahannya Ibu kita anggap kita sudah menemukan solusi Iya. yang belajar menemukan solusi begitu, Bu ya. Ya, Ya, oke. nanti kita Baik, kan ada Pak Fasil yang menguatkan, kita perbaiki lagi. oke, baik. Ya. Oke, mungkin kita bisa langsung bertukar, Bu ya. Berarti Iya, Pak. Ibu sebagai apa nih? Karena ini permasalahan saya tadi Iya, mengenai berarti apa saya namanya? sebagai coach ya, Oh, Ibu sebagai gantian. coach. Karena permasalahan saya yang mengenai pembelajaran berdiferensiasi nih, Bu ya. Saya Iya, coba. betul, Pak. Ya. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja, Bu ya. Iya. Ah, mohon izin dulu, Bu ya, karena saya mau buang air kecil, Bu bisa. Oh iya, Pak, silakan.
Tes tes. Oke, maaf Bu ya. Ah, Ya, tidak apa-apa, oke, Pak. baik. Jadi tadi kita sudah menyelesaikan permasalahan yang Ibu punya. Ya, Nah, sekarang giliran kita tukar posisi lagi, Bu. Ibu siap, sebagai, Pak. Saya sebagai ah, coach, Pak Marin sebagai coach. ya, ya baik, saya sebagai coach ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marlin. Jadi kita kemarin sudah janjian ya, Pak. Nah, ada apa nih, Pak? Apa yang dapat saya bantu? Saya ingin curhat nih, Bu. Saya ingin curhat. Boleh. Nah, perasaan hari ini seperti apa yang Bapak rasakan? Sekarang alhamdulillah tenang, Bu. Tapi ada kegalauan yang saya rasakan nih, Bu. Eh, Nah, alhamdulillah Bapak dalam posisi tenang ya. Jadi Bapak mengungkapkan adanya kegalauan. Kegalauan apa itu, Pak, yang Bapak rasakan? Nah, begini Bu, saya akan melakukan pembelajaran dengan apa namanya, pembelajaran diferensiasi di kelas. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan apa namanya, penguatan agar saya tidak ragu dan galau menerapkan pembelajaran diferensiasi begitu. Baik, Pak. Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, apa nih yang Bapak inginkan dari percakapan atau obrolan kita ini ya? Begini Bu, dari percakapan atau obrolan kita ini karena singkat, saya ingin mendapatkan gambaran ya pada pembelajaran dengan menggunakan berdiferensiasi proses di kelas, Bu. Oke, baik. Jadi Bapak ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran berdiferensiasi proses di kelas ya. Seperti itu ya, Pak. Nah, kira-kira nih, situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang telah Bapak lakukan atau yang pernah Bapak lakukan? Yang pernah saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi produk, yaitu saya meminta murid untuk membuat sesuatu. Nah, kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses, Bu. Selain itu, saya juga melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar, misalnya kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Nah, dan menanyakan kepada murid itu sendiri kesukaan dan minat mereka, Bu. Oke, baik. Jadi Bapak telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ya, salah satunya mengelompokkan gaya belajarnya. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, yaitu kelompok tadi visual, auditori, kinestetik, kelompok mana nih yang paling banyak atau paling dominan, Pak? Dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut, hampir sama banyaknya, Bu, semua. Oke, jadi dari ketiga kelompok gaya belajar tadi sama banyak ya presentasinya. Kiranya pilihan apa yang Bapak miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi? Dan apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses ini terwujud? Saya akan membuat pembelajaran, proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka, Bu. Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan apa namanya, merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual dan LKPD-nya, Bu. Seperti misalnya kalau di kelompok gaya belajar visual itu sendiri, saya akan menyampaikan materi melalui gambar-gambar begitu atau bentuk gambar begitu, Bu. Nah, kemudian kalau apa namanya, untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara, Bu. Nah, kalau kelompok kinestetik, saya akan apa namanya, membuat lembar kerja agar dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan, Bu. Ya.
Oke, baik, keren sekali ya, Pak. Jadi, pertanyaan selanjutnya ya, komitmen apa nih yang Bapak lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan maksimal? Yang akan saya lakukan, Bu, saya akan misalnya mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi tersebut, yang telah dilaksanakan dan mengajak misalnya saya mengajarkan sejawat saya untuk bisa memantau saya pada saat melakukan pembelajaran diferensiasi itu. Saya juga akan melakukan, refleksi kepada murid itu sendiri, bagaimana perasaan mereka, Bu. Bagaimana perasaan mereka sehingga apa namanya, pembelajaran yang telah mereka lakukan itu sehingga, saya akan menerima umpan balik dari, rekan sejawat ataupun murid itu sendiri, Bu. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik. Luar biasa sekali Bapak Samsu Marlin ya. Dengan evaluasi dan refleksi, Bapak akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, langkah awal apa nih yang akan direncanakan Bapak untuk persiapannya? Langkah awal yang bisa saya lakukan sebagai, persiapan saya, Bu, akan saya membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran itu sendiri. Saya menentukan media pembelajaran seperti audio visual dan meminta murid untuk misalnya membawa alat dan bahan, karena nantinya kan ada praktik begitu, Bu, untuk murid itu sendiri. Oke, baik, keren ya. Kira-kira nih, kapan akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut, Pak? Insya Allah kalau bisa, minggu depan, Bu, minggu depan. Nah, saya harus, mempersiapkan, apa namanya, mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan, rekan sejawat serta kepala sekolah terlebih dahulu. Oke, luar biasa sekali. Bapak telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat Bapak di sekolah, serta mengungkapkan gaya belajar murid Bapak, serta juga Bapak menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses tadi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya nih, bagaimana perasaan Bapak dan apa kesimpulan yang didapatkan Bapak dari percakapan kita ini? Alhamdulillah, saya merasa lebih terbuka, Bu, lebih tercerahkan begitu, ya, mengenai apa yang saya harus lakukan, kesimpulan saya, mendapatkan gambaran dari keyakinan, terkait solusi dan kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, dengan membuat, RPP atau modul ajar, dan memilih media yang bervariasi seperti audio visual dan praktik agar apa namanya, agar kebutuhan murid itu terpenuhi, dalam pembelajaran diferensiasi proses. Nah, saya akan melibatkan rekan saya juga, Bu, dan sekarang saya akan lebih bersemangat lagi. Saya akan, apa namanya, lebih bersemangat dan ingin segera mencoba di kelas, begitu. Terima kasih, Bu Farida, dengan adanya obrolan santai ini, saya rasa, apa namanya, saya rasa galau saya itu akan terobati begitu, Bu, ya, terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Oke, alhamdulillah ya Pak, sama-sama Pak Marlin. Alhamdulillah sudah menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Bapak yang Bapak miliki luar biasa, tetap semangat dan insya Allah kita bisa ya Pak. Ya, terima kasih Bu Farida, nanti kita ngobrol lagi, Bu, ya. Ya. Baik Pak, siap Pak. Saya akan menantikan obrolan kita lagi, obrolan yang lebih menarik tentunya. Ya, mohon maaf Ibu ya, saya pamit Bu ya. Nah, Iya Pak, nanti kita jadwalkan lagi ya pertemuan selanjutnya untuk progres ke depannya dari rencana Bapak ini. baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Eh, baik Ibu Pepe, terima kasih sudah berkunjung ke ruang kami. Luar biasa. Luar biasa sekali. Oke, su mantap. Ya, terima kasih Bu. Kami mencoba untuk apa namanya
menangani kita punya permasalahan berdua Ibu. Mungkin nanti kita juga minta penguatan dari Ibu Siap, siap. terkait dengan permasalahan Ibu Farida tadi. Yang pertama yaitu tentang kedisiplinan Disiplin dan siswa, etika ya. etika ya. Kemudian saya Bu masih apa namanya tentang pembelajaran diferensiasi nih Bu yang saya coba tanyakan ke saya punya pelatih ini, coach. Ya, Oke. Mulai refleksinya atau bagaimana Pak? iya. Bisa Bu. Berarti kita mulai refleksi dari Berarti kan refleksi dari coaching ini ya. Berarti yang melakukan refleksi berarti coachnya kan Pak? iya. Tadi ya, saya duluan ya Pak. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, menurut saya yang sudah berjalan baik yaitu komunikasi ya antara coach dan coachee sudah akrab dan terlihat interaktif, nyambung terus. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya mungkin alurnya lebih didalami alur Tirta ini agar lebih runtut gitu Pak, urutannya lebih runtut, lebih padat dan berisi. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum coaching, tadi sih menanyakan kabar, kemudian menanyakan aktivitas antara coach dan coachee, aktivitasnya saat ini. Kemudian saat coaching juga menyimak dengan fokus, terus mencatat kata-kata kuncinya dan tetap menjaga kontak mata, kehadiran penuhnya seperti itu kalau menurut saya. Terus apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, kalau saya untuk memperbaikinya tentunya kita memperbanyak latihan coaching ini. Kita lebih mendalami alur Tirta lagi. Kemudian Saya ada Google dulu apa namanya? ya terus tuliskan umpan balik dari kuci Anda. Nah, ini pertanyaan untuk kuci ya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tadi saya sudah sempat tanyakan ya, Pak Marlin menjawab merasa lebih termotivasi karena mendapat inspirasi baru dan solusi serta bersemangat tadi Pak Marlin sampaikan seperti itu. Oke, kurang lebih begitu refleksi dari saya. Silahkan Pak Marlin selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Bu atas refleksinya. Ya, baik. Saya foto karena saya tidak apa namanya lupa untuk unduh tadi dia punya tabel refleksi nih. Pertanyaan refleksi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi yang pertama tadi sudah berjalan dengan baik. Di awal itu kita sudah membahas bersama tentang terkait permasalahan ya, permasalahan yang Ibu alami. Jadi saya rasa percakapan ini berjalan dengan baik. Nah, karena kita sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami sendiri. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Nah, kalau yang menurut saya di sini sebagai refleksi, mungkin karena kita masih pertama melakukannya ya, namanya bukan pertama ya, artinya kita masih belajar untuk praktik coaching coach dan coach ini mungkin ke depannya kita bisa tingkatkan mungkin dari terkait masalah waktu ataupun yang akan kita angkat sesuai dengan kondisi yang benar-benar yang kita hadapi di dalam lingkungan sekolah atau pembelajaran kita sendiri bersama murid. Kemudian
apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan melakukan coaching. Nah, jadi di sini yang bagian kehadiran penuh ya, kehadiran penuh pada saat melakukan coaching sendiri. Iya, mungkin kita terus tingkatkan saja, kita punya kapasitas pada saat kita diminta untuk menjadi seorang coach, memberikan apa namanya, mencari solusi untuk apa yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya atau meningkatkannya. Nah, berarti di sini saya akan mencoba untuk memberikan solusi yang terbaik terhadap apa yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Ya mungkin kurang lebih seperti itu refleksi dari saya, Bu. Ya. Oke. Ya, mungkin kita sudah apa namanya, Bu, sudah melakukan praktik coaching, kita sudah bergantian juga menjadi coach dan coachee, kita sudah saling memberikan solusi terhadap permasalahan kita berdua ini. Kita sudah melakukan refleksi juga, tapi karena durasi waktunya ini masih ada sekitar berapa menit ya? Kurang lebih berapa menit, Bu ya? Lupa catat lagi tadi. Masih di unmute, Bu. Coba. Iya, maaf. Atau kita perbaiki tadi. Kan tadi saya cuma secara garis besar ya Pak, alur tirtanya. Oh, iya, iya. Permasalahan Bapak tadi tentang berdiferensiasi proses. Oke. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Ibu pengajar praktik ABTP. yang sudah jauh lebih berpengalaman daripada kami nih soal coaching ini. Jadi obrolan kita itu santai gitu nggak apa-apa ya Pak. Jadi ada bahasa yang maksudnya kurang formal gitu nggak apa-apa ya Pak. Kan sistemnya kemitraan ya. Iya, iya, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Pak Marlin nih, saya tadi sebagai coach itu seperti apa? Gimana pendapat Pak Marlin? Ya, menurut pendapat saya Mungkin ada sendiri, masukan ya. ya baik, kalau menurut pendapat saya sendiri, Ibu sebagai coach tadi, apa namanya, Ibu sudah bisa melakukan apa namanya ya,
semacam memberikan solusi yang terbaik, memberikan solusi kepada permasalahan yang saya hadapi. Nah, kalau saya melihat ya mungkin ada potensi-potensi memang yang ibu bisa gali sendiri terhadap apa yang ibu punya, bisa memberikan dampak yang baik kepada ibu sendiri atau kepada rekan sejawat ibu, atau berdampak lebih baik lagi kepada peserta didik. Ya, jadi nanti kita bisa saling berkolaborasi untuk bisa saling memberikan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman pendidik begitu, Bu. Ya. Ya, tadi kan Ibu sudah tanya saya nih. Nah, sekarang saya coba giliran tanya balik kepada Ibu. Kira-kira nih, Bu, saya sebagai coach, menurut Ibu bagaimana nih pandangannya Ibu terhadap saya sebagai coach tadi, Bu? Oh, kalau menurut saya ya, Pak Marin sudah sebagai pendengar penuh, sudah mendengarkan penuh keluh kesah dari saya tadi. Jadi menyimak dengan benar-benar hadir penuh lah dalam percakapan Ya. kita ini. Terus Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada saya. Terus apa lagi ya tadi? Dan walaupun obrolan kita ini santai, tapi tetap Bapak bersikap dengan sopan santun kepada coachingnya. Seperti itu. Oh, iya, baik. Terima kasih Bu Farida. Ya, mungkin kalau misalnya ada kekurangan misalnya dari saya, nanti kita saling menguatkan saja. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Farida atas tanggapannya. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Waktu kita tadi dalam ruang ini berapa Bu ya? Keseluruhan Bu. Masih mute, Ayo, masih mute. Iya, tadi Pak Fasil Pak Lukman memberitahukan proses kucing tadi di kolom komentar itu tadi jam 16.52. Itu berarti sudah lewat 5 menit kan kita? 16. Oh, iya. 5 menit berarti tersisa 55. Masih 20 menitan lagi. Oh, bukan. 17 menit. 17 menit. Tidak apa-apa nih Bu, saya bertanya-tanya sama Ibu nih. Silakan, Pak. Kalau di sekolah Ibu, misalnya Ibu sudah pernah disupervisi nggak sebelumnya Bu? Atau apa semacam itu sama teman sejawat Ibu? Kalau supervisi, jujur ya Pak, pernah satu kali saya dari pengawas dari dinas, pengawas untuk tingkat SMP. Kemudian dari kepala sekolah pernah satu kali. Terus untuk yang rekan sejawat itu selama ada PMM ini Pak, kan itu ada observasinya lah, Oh itu iya, iya. mulai berjalan lah. Jujur itu baru mulai aktif gitu, ada observasi. Sebelum-sebelumnya ya cuma kadang ada pengawas datang, kemudian mendadak kalau kepala sekolah mungkin setahun sekali, tapi ya belum konsisten gitu Pak. Ya paling tidak sudah ada gambaran lah begitu. Iya. Makanya tadi saya lihat Ibu ini menjadi coach bagi saya ini, maksudnya sudah ada
bagaimana sudah mengarah lah ke sana, Bu. Iya, Baik, Pak. tetap semangat, Bu, ya. Ya. Kalau Pak Marin sendiri? Ya, kurang lebih sama, Bu. Dengan apa yang Ibu ini tadi, ya, saya selama saya menjadi guru juga sudah pernah disupervisi oleh kepala sekolah sendiri. Ya, terkait masalah apa pembelajaran di dalam kelas, ya mungkin sebagai kita guru kalau menghadapi namanya pimpinan pasti ada perasaan dak dikduk begitu, Bu, Ya, ya. Nah, betul. tapi Ya, kalau kita beda punya, rasanya. Ya. ya, kita misalnya kita punya pembelajaran ini ada dari sisi mana yang kurang begitu ketika Betul. kepala sekolah ini. Iya. Tapi Pasti kita ada tetap, rasa sungkan gitu ya, Pak. iya benar, Bu. Tegang. Beda kalau kayak gini tadi obrolannya lebih santai, lebih Ya, masuk gitu, lebih bisa keluar. ya, dan kita berhasil apa namanya mencoba untuk memberikan juga solusi terhadap apa yang ini oleh teman, ya. Betul. Ada perasaan apa ya? Perasaan baik menurut saya kalau kita juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh teman itu sendiri. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Apa namanya? Yang kalau misalnya kita mau, ini kan kita 2 orang nih, Bu, ya. Ya. Nah, berarti cuma ada coach dengan coach saja. Nah, pada saat nanti misalnya kalau kita ingin lebih jauh menggali potensi kita dalam sebuah apa namanya coaching itu kan biasanya juga ada apa namanya observer, Bu, ya. Iya, betul, Pak. Nah, berarti pada saat ada observer berarti kita harus mempersiapkan lebih jauh lebih matang lagi kita punya ini ya, percakapan antara observer dengan coach atau dengan Iya, coach itu betul, Pak. sendiri. Nah, kalau menurut saya malah lebih semakin terarah. Jadi istilahnya ada yang jadi penengah gitu loh, mengarahkan coach untuk bisa lebih menggali potensi dari coachingnya. Jadi Hmm. observer ini mungkin bisa lebih memberikan arahan-arahan bagaimana dia nanti seperti apa. Mungkin sebelum melakukan coaching bisa dilakukan percakapan terlebih dahulu tentang perencanaan coachnya, apa yang mau digali seperti apa yang mau digali dari coachingnya, kemudian mungkin kompetensi apa kayak tadi kita mungkin lebih diarahkan, coachnya lebih diarahkan oleh observer ini. Jadi pembicaraannya bisa lebih gimana ya, lebih fokus gitu. Coachnya lebih fokus dalam menggali potensi dari coachingnya. Oh iya, terima kasih Bu atas apa namanya pendapatnya yang luar biasa. Kabar Bu ya. Kalau menurut pandangan Ibu, selain permasalahan Ibu tadi tentang kedisiplinan siswa itu, menurut sejauh ini pandangan Ibu, permasalahan-permasalahan apa lagi kira-kira Ibu yang ada di sekolahnya Ibu nih yang bisa misalnya kita nanti coba bantu untuk mencarikan solusinya begitu Bu. Masih ada Iya, nggak kira-kira gitu? ya, jadi selain tadi ya, siswa itu kurang sopan sama guru, sama temannya sendiri, ya. Kadang keluar secara di lingkungan saya sendiri ya Pak, di sekolah saya itu anak-anak masih sering berbicara kata-kata kotor gitu loh Pak.
cara kata-kata kotor, kasar, seperti itu. Jadi saya tuh keresahan saya itu saya ingin mereka berubah sedikit demi sedikit lah, mengurangi kata-kata kasar, kata-kata kotor, seperti itu. Dan tadi yang terpenting itu tadi harus ada kontrol dari orang tuanya, karena di sekolah kan jamnya terbatas. Kita hanya bisa kontrol mungkin di sekolah, tapi di rumahnya nanti seperti apa, apakah berlanjut kebiasaannya itu atau tidak, gimana. Jadi perlu kontrol orang tua sangat penting, itu perlunya kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua. Kalau saya sih seperti itu inginnya. Oh iya, baik. Luar biasa, Bu. Nanti apa namanya? Nanti Ibu kan sudah menurut pandangan saya ya. Ya, itu Ibu tadi sudah bisalah menjadi coach kepada teman-teman. Nah, nanti mungkin Ibu bisa membantu rekan-rekan yang menemukan permasalahan atau yang seperti yang Ibu alami. Nah, apalagi kan namanya siswa, murid itu sendiri kadang ya dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar rumahnya juga, atau dari teman di apa namanya, di sekitar lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi itu salah satu juga faktor penyebab biasanya ada murid atau siswa begitu yang berbicara yang tidak sesuai, Bu. Ya, mungkin Ibu tadi saya sudah lihat menjadi coach sudah bisa juga memberikan gambaran atau permasalahan apa solusi terhadap permasalahan seperti ini. Iya Pak, benar. Jadi terkadang ya kita kan di lingkungan di sini, jujur ya, di sini kan kalau saya nih Pak pribadi, saya kan dari Jawa. Dulu pertama kali saya kan orangnya halus-halus gitu ya. Iya, Kalau iya. di sini kan begitu keluar suara keras gitu. Kadang masih deg-deg gitu. Kalau saya kan orangnya memang kadang dengar suara keras sedikit atau kata-kata yang keras, kasar dikit langsung wah deg-deg-deg gitu. Tapi sekarang sudah mulai terbiasa dan itu saya ingin merubah gitu. Jadi ketika murid nanti keluar dari zonanya di lingkungan seperti ini yang sekarang ini, misalnya mereka diberi kesempatan untuk keluar, jadi bisa menyesuaikan. Jadi di suatu tempat yang lain itu ada sopan santun yang perlu ditegakkan. Mungkin ada memang beberapa, Iya. tapi yang memang sudah begitu ya, sudah etikanya terbentuk dari keluarganya, disiplinnya juga sudah ada. Tapi kan ada beberapa juga yang kurang, kadang dari background keluarganya, lingkungannya. Itu yang ingin saya mulai sedikit-sedikit untuk perbaiki, terutama mulai dari anak wali saya sendiri, kemudian nanti bisa mungkin kalau bisa dilihat anak wali saya seperti apa, nanti bisa menular ke kelas-kelas yang lain. Mudah-mudahan seperti itu bisa berjalan. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Memang apa namanya di lingkungan sekolah itu kan kita sebagai seorang guru itu bukan dari cuma satu daerah saja. Termasuk yang Ibu bilang tadi bahwa Ibu dari daerah Jawa, berarti ya kita tahu ya kalau di daerah sana kan gaya bicaranya halus-halus semua. Beda dengan misalnya di daerah-daerah timur, misalnya di Papua. Berarti kita yang ada di Papua ini ya gaya bicara atau bagaimana cara siswa berbicara kepada temannya saja itu sudah nada-nada yang begitu Ibu ya, nada Iya. tinggi. Kalau di apa Ibu sudah pernah jadi wali kelas ya? Iya. Berarti sudah bisa menghadapi siswa ini sekian tahun nih. Iya. Sama Bu, saya juga sering semenjak saya juga sering diamanahkan menjadi wali kelas, ya sering juga yang mendapatkan permasalahan yang seperti Ibu Farida alami. Ya, tapi ya dengan kesadaran sendiri, saya mencoba untuk bagaimana siswa saya ini untuk apa namanya, saya punya perwalian ini memberikan yang terbaik untuk di sekolah sendiri. Iya betul.
terkait juga pembelajaran. Baik, jadi kita mungkin bisa menyimpulkan ini Bu, karena waktunya mungkin kurang lebih 5 menit lagi. Kita sudah bincang-bincang ini, sudah dapat permasalahan. Ya, jadi permasalahan yang Ibu Farida terkait dengan disiplin siswa, kemudian permasalahan saya sendiri, yaitu Ya. tentang bagaimana saya masih galau tadi, tapi ya Ya. sudah ada sedikit gambaran lah dari Ibu tadi, ya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Iya, Pak. Terima kasih Pak Mungkin, Marlin. oh iya baik, sama-sama Bu Frida, saya juga terima kasih nih, ya karena Ibu sudah menjadi coach bagi saya juga. Sama-sama Pak. Ya. Kita kembali ke ruang utama atau di sini dulu? Kurang lebih ini masih ada 5 menit ini. Ya. Mungkin kita bisa minta apa? Ini dari Ibu Pepe sedikit gambaran. Atau memberikan penguatan kepada kita berdua ini, Bu. Semangat, semangat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Semangat Bapak Ibu, sudah luar biasa. Tadi saya sudah menyaksikan proses coaching yang Bapak Ibu lakukan dan wow, begitu luar biasa ya. Alur ceritanya sudah tercapai. Pokoknya sudah luar biasa Bapak Ibu. Semangat, tetap semangat. Semoga ke depannya coaching yang Bapak Ibu lakukan bisa diterapkan di rekan sejawat, siswa maupun orang lain yang membutuhkan solusi seperti itu. Terima Oke, kasih mantap. Bu. Baik, terima kasih Bu. Tidak apa-apa Bu, kita 3 menit di sini aja dulu karena mungkin di grup besar juga Iya, masih masih. diskusi, betul. Iya, teman-teman. Kalau untuk pembelajaran tadi nih, diferensiasi, tadi Pak Marlin kan sudah menerapkan, pertama produk sudah diterapkan, Iya, sudah iya. pernah dilakukan. Kemudian yang kedua, proses. Ini baru mau Iya. dilakukan ya, Iya, proses. benar. Kira-kira nih, menurut Pak Marlin yang belum dilakukan, cuman besok berikut setelah melakukan proses ini, kita akan obrolan lagi, terus kira-kira yang lebih efektif diterapkan itu mungkin bisa dua-duanya, atau mungkin menurut pandangan dulu nih, kan ini belum dilakukan yang proses. Pak Marlin, kira-kira yang lebih mengena ke tujuan pembelajarannya biar tercapai itu, kompetensinya siswa bisa terpenuhi, itu lebih ke diferensiasi yang mana, atau mungkin dua-duanya? Iya, kalau apa namanya Bu, kalau tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, mungkin setelah saya mendapat gambaran juga dari Ibu, kalau produk kan, biasanya kan produk ini sudah melewati proses Bu ya. Ya, jadi proses itu dari konten, proses ke produk. Cuma mungkin karena saya masih ini di antara ketiganya, jadi saya minta apa namanya pandangan dari Ibu tadi juga ya, terkait dengan. Iya. Tapi sebenarnya tadi budaya positif saya itu bisa dimasukkan juga ya Pak ke pembelajarannya, mungkin disisip-sisipkan gitu. Iya Bisa bisa masuk Bu nggak sih ya. pembelajaran berdiferensiasi, bisa ya Pak? Iya. Digabungkan gitu. Oke Bu, terima kasih Bu atas Ya, sama-sama waktunya Bapak. kita berdiskusi untuk hari ini mencari apa namanya di coaching kali ini. Ya, masukan-masukan dari Ibu sebagai coach saya coba apa namanya karena kita masih belajar nanti kita minta penguatan lagi dari Bapak fasilitator dan teman-temannya. Terima Ya. kasih Bu. Baik Pak, Mungkin kita sama-sama. bisa Terima kasih juga Pak kembali Marlin. ke ruang utama Bu ya. Ya. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit Bapak Fasil.
kembali ke ruang. Atau belum ini ya? Kurang 10 menit tadi 5:41, 2 menit lagi. Oh, Udah 2 bisa menit. ya? Udah. Sudah ya? Oke, baik. 51, selesai 51. Sudah tinggal 1 menit ya udah. Kita live aja ya, Pak.